Kita punya batik pun boleh jadi hasil seni kraft tangan yang sangat penting dalam kedua-dua negara. Ada beza tak di antara batik Malaysia dengan batik Indonesia? Sebenarnya kita boleh nampak beza lah. Kalau orang yang dah biasa jual batik, orang yang dah biasa pakai baju batik, dia tahu yang sebenarnya ada perbezaan di antara batik Indonesia dan Malaysia. Okay, kalau yang kita boleh nampak dari sudut perbezaannya mungkin daripada sudut corak ataupun motif. Dan selain daripada itu, batik yang Malaysia ni dia punya corak dia adalah lebih simple daripada batik Indonesia. Kedua perbezaan yang kita boleh nampak adalah dari segi warna. Kalau batik Malaysia, warna dia warna yang terang, warna yang cerah. Dia berbeza dengan batik Indonesia. Indonesia ni warna dia macam lebih kepada gelap-gelap. Dan base dia tu macam banyak warna coklat, warna hitam, warna emas. Jadi kita boleh nampaklah perbezaan di antara keduanya, antara corak dan juga warna. Hai semuanya, sebenarnya saya tidak ingin membuat video seperti ini karena jujur saja, topik ini akan mengangkat fakta sejarah pahit yang melibatkan negara tetangga kita. Mungkin juga akan terkesan merendahkan, tetapi inilah fakta yang sebenarnya. Semua yang saya sampaikan memiliki dasar sumber yang dapat kalian cari, baik dari buku, internet, arsip nasional, maupun dari museum. Tanpa banyak basa-basi, mari kita kupas tuntas hingga selesai. Tak dapat dipungkiri, Indonesia dan Malaysia memiliki kedekatan sejarah yang sangat kuat di masa lalu. Keduanya berbagi kesamaan budaya, karya seni, dan bahasa. Meskipun kesamaan ini terbatas pada suku Melayu yang ada di Sumatera dan tidak mencerminkan keseluruhan etnis atau semua suku yang ada di Indonesia, namun tetaplah Malaysia mempunyai banyak kesamaan dengan suku Melayu yang ada di Sumatera. Dari sinilah muncul banyak perdebatan mengenai asal-usul seni dan budaya. Banyak hal yang diperdebatkan, seperti reok Ponorogo, batik, wayang kulit, kuda lumping, tari tortor, tari piring, alat musik angklung, hingga makanan seperti rendang. Yang terakhir, bahkan arsitektur rumah gadang dari Minangkabau turut menjadi perdebatan. Pertanyaan besar kemudian muncul, dari mana sebenarnya semua seni dan budaya yang diperebutkan ini berasal? Disinilah kita mulai masuk ke dalam pembahasan yang lebih mendalam. Sebenarnya, tidak sulit untuk mengidentifikasi asal seni dan budaya jika kita sedikit saja memahami sejarah. Saya tidak akan membahas semuanya, tetapi prinsip-prinsip yang saya sampaikan dapat diterapkan pada semua hal yang sedang diperdebatkan. Karena perdebatan ini menyangkut aspek sosial, hal ini mencerminkan peradaban suatu bangsa di masa lalu. Disinilah sejarah menjadi tolak ukur yang jelas. Jika kita sepakat bahwa ini merupakan bagian dari sejarah, maka kita tidak boleh mengabaikan histografi, heuristik, verifikasi, dan interpretasi. Saya ambil contoh kasus batik. Ketika berbicara batik, kita harus memahami apa itu arti kata tersebut. Kata batik sebenarnya berasal dari Jawa, yaitu kata ba yang berarti menulis dan nitik yang berarti titik, yang pada akhirnya merujuk pada teknik menggambar pola dengan titik-titik. Bukti awal keberadaan batik sebenarnya ditemukan di berbagai wilayah, seperti Timur Jauh, Timur Tengah, Asia Tengah, dan India yang sudah ada lebih dari 2000 tahun yang lalu. Di Cina, batik sudah dipraktikkan sejak dinasti Sui, lebih tepatnya pada tahun 581 hingga 618 Masehi. Sedangkan di Mesir, kain linen dengan teknik batik ditemukan pada abad keempat sebelum Masehi. Nah, di Indonesia sendiri, batik tertua ditemukan di Jawa Tengah sebelum abad ke-7 Masehi. Lalu bagaimana kita mengidentifikasi asal-usul batik ini? Mengingat batik tertua di dunia justru ditemukan di Mesir. Terlebih, Indonesia berani mendaftarkan batik sebagai warisan budaya ke UNESCO. Disinilah metodologi histografi, heuristik, verifikasi, dan interpretasi berperan penting. Secara histografis, batik tertua di Indonesia memang ditemukan pada abad ke-7, namun tidak berarti bahwa peradaban di Jawa sebelum abad ke-7 tidak ada. Peradaban yang mapan dan terstruktur di tanah Jawa telah ada jauh sebelum abad tersebut. Secara heuristik, batik Jawa memiliki 14 motif tradisional, seperti parang, kawung, tuntrum, geringsing, sekar, dan lain-lain. Setiap motif memiliki filosofi yang mendalam, seringkali mencerminkan status sosial, doa, dan harapan bagi para pembuat dan pemakainya. Melalui verifikasi, kita mengetahui bahwa masyarakat Jawa di masa lampau, sebelum mengenal angka dan huruf, lebih cenderung menggunakan simbol. Bahkan setelah mengenal huruf pun, simbol tetap dominan dalam kehidupan masyarakat Jawa. Doa dan harapan seringkali terwujud dalam bentuk simbol yang indah pada kain batik. Oleh karena itu, tidak mengherankan
jika Indonesia berani mengajukan batik sebagai kekayaan budaya ke UNESCO, bahkan tidak takut menghadapi klaim dari Mesir. Kain batik yang ditemukan di Mesir, misalnya nih, bisa saja diterjemahkan oleh orang Jawa karena mereka memahami simbol-simbol yang ada dengan baik, yang justru orang Mesir sendiri belum tentu bisa menerjemahkannya. Sebagai contoh, kain batik di Mesir yang berusia 2000 tahun ini memiliki motif parang dan kawung. Dalam bahasa Jawa, parang berarti tebing atau lereng, dengan pola bentuk S yang melambangkan semangat pantang menyerah. Sedangkan kawung menggambarkan penampang buah aren yang melambangkan keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan. Ini menunjukkan kain batik yang ditemukan di Mesir ini mempunyai filosofi mengajarkan bahwa dalam mencapai tujuan dan meraih kemenangan, penting untuk menjaga keseimbangan dan harmoni dalam setiap aspek kehidupan. Artinya, kain batik tersebut kemungkinan dimiliki oleh seseorang dengan kedudukan yang tinggi di strata sosial, seperti raja atau pemuka agama. Lantas, bagaimana perkembangannya di bumi Nusantara? Sejarah Nusantara mencangkup wilayah yang lebih luas dari sekedar Indonesia. Bumi Nusantara di masa lalu meliputi wilayah yang sekarang dikenal sebagai Malaysia, Indonesia, Filipina, dan Brunei. Perkembangan budaya di Nusantara, termasuk batik, sudah mulai terlihat pada abad ke-13, dimulai di era Kerajaan Singosari yang semakin meluas di era Majapahit. Disinilah kalian akan paham mengapa saya berani mengatakan bahwa batik berasal dari Indonesia. Kekuasaan Kerajaan Majapahit, suka tidak suka, tercatat dengan jelas dalam berbagai prasasti. Salah satunya adalah prasasti Amongpasa yang ditemukan di Padang. Prasasti ini terukir di belakang sebuah patung batu yang dikenal dengan Paduka Amongpasa. Diperkirakan dibuat pada tahun 1286 Masehi. Prasasti ini merupakan hadiah dari Raja Kertanagara dari Singosari kepada Tribuana Raja, yaitu Raja Melayu dari Kerajaan Dharmasraya. Pada pemerintahan Majapahit, batik sudah digunakan sebagai pakaian resmi dalam upacara-upacara bangsawan dan keluarga kerajaan. Artinya, delegasi-delegasi dari kerajaan Melayu yang di Sumatera, seperti Kerajaan Palembang, Karintang, Parlak, Siak, dan lain-lain, telah menggunakan batik ketika menghadiri acara kenegaraan bersama keluarga Kerajaan Majapahit, yang sebelumnya dikenal sebagai Kerajaan Singosari. Jadi, jika Malaysia mengklaim batik hanya karena batik sudah ada di sana pada abad ke-17, hal itu sangat konyol karena batik sudah ada di Nusantara 300 tahun sebelumnya, yang pada akhirnya klaim budaya harus didasarkan pada fakta sejarah yang jelas, bukan hanya keberadaan budaya di masa modern saja. Sekarang kita lebih mendalam bagaimana bisa batik bisa meloncat hingga ke semenanjung. Pertama, saya akan bawa kalian ke siapa itu sebenarnya Raja Melayu. Raja Melayu yaitu Parameswara atau Sultan Iskandar Shah, seperti yang disebutkan pada Silalatus Salatin atau Sejarah Melayu. Pada tahun 1398, Parameswara atau Sultan Iskandar Shah kabur dari Sumatera ke Tumasik setelah mendapatkan ancaman dari Kerajaan Majapahit. Kenapa kabur? Karena Parameswara mendeklarasikan berdirinya dinasti Mauli bersama pengkhianat dari Sumatera Barat bernama Srimat Trailokya Raja. Mereka berencana mendirikan kerajaan baru di wilayah Dharmasraya yang saat itu merupakan kerajaan bawahan atau sekutu erat Majapahit. Dengan latar belakang ini, tidak mengherankan jika budaya batik menyebar hingga ke wilayah yang sekarang dikenal dengan Malaysia. Karena Raja Melayu, yaitu Parameswara, pendiri Kesultanan Malaka, adalah orang Palembang, di mana sebelumnya dia tinggal di sebuah kerajaan yang berinteraksi secara intens dengan Majapahit. Jadi, wajar saja jika batik menjadi bagian dari budaya yang ada di sana. Namun mengapa masyarakat di sana tidak mengetahui sejarah ini? Ya karena generasi muda di sana tidak diajarkan dengan fakta-fakta ini secara mendalam. Mereka lebih mengagungkan Kesultanan Malaka, padahal rajanya adalah seorang pengecut yang kabur dari pertempuran. Dan suka tidak suka, Kesultanan Malaka yang dibanggakan oleh banyak pihak di Malaysia sebenarnya memiliki hutang budi besar pada orang Jawa dan Aceh. Saat Malaka diserang oleh Portugis, Kesultanan Aceh dan Demaklah yang berasal dari Jawa membantu Kerajaan Malaka. Demak memberikan bantuan 2 kali. Pertama, Ratu Kalinyamat mengirimkan 40 kapal dan 4.000 personil, dan bantuan kedua
bahkan lebih besar, yaitu 300 kapal dan 15.000 personil untuk menyerang Malaka yang saat itu sudah dikuasai oleh Portugis. Namun, apakah hal ini diajarkan di sistem pendidikan di Malaysia? Tentu tidak. Yang diajarkan adalah bagaimana besarnya Kesultanan Malaka dan kehebatan Melayu Mahawangsa. Padahal kenyataannya, armada kapal Kesultanan Malaka saat itu hanya sekitar 150 kapal saja, jauh lebih sedikit dibandingkan armada kapal yang dikirimkan oleh Kesultanan Demak. Semua yang saya sampaikan, kalian dapat verifikasi sendiri di banyak sumber yang tersedia, baik Google, buku-buku sejarah, arsip nasional, dan lain-lain. Karena saya tidak mengarang cerita ini, bro. Saya menyampaikan apa yang saya ketahui berdasarkan buku-buku yang saya baca. Jadi, hentikan perdebatan yang tidak mendasar mengenai asal-usul motif batik. Apalagi menggunakan statement konyol mengenai motif sebagai alasan. Karena nalar seperti itu terlalu rendah, sama sekali tidak pantas dipakai di tahun 2024 ini, bro. Semoga informasi ini bermanfaat dan sebagai pelajaran, jangan sampai lepas satu pun budaya seni yang berasal dari Indonesia. Karena songket yang merupakan budaya dari Melayu yang ada di Sumatera sekarang sudah diakui milik Malaysia. Padahal kita tahu songket dari mana asalnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di next video. Dadah.